dalam Komisi Musik Islami Majelis Ilmu Persembahan TV Peduli Bidang Dinas Komunikasi Informatika Kota Parepare. Salam dan salawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah segala keberkahan tercurah bagi beliau, keluarga beliau, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Dan di kesempatan kali ini seperti biasa saya hadir untuk Anda dengan tema yang menarik sekali, bagaimana kemudian kita menyikapi new normal life atau tatanan hidup baru ini dengan sabar, tawadu, demikian. Dan di studio telah bergabung bersama saya ada guru kita Pak Ustadz Andi Hasanuddin ST, merupakan penyuluh agama Islam Bacoki Kibaran. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Baik. Sebaliknya kabarnya. Alhamdulillah, saya senang sekali bersyukur bisa berjumpa kembali dengan Pak Ustadz. Baik, ini tema kita menarik Pak Ustadz, new normal, tatanan hidup baru, bagaimana Islam menyikapi itu. Iya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdullah. La ilma lana ma 'allamtana, la haula wa la quwwata illa billahi aliyul azim. Bapak Ibu, para pemirsa TV Peduli yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah menjelaskan kepada kita, "Faskuruni azkurukum." Kalau engkau ingat kepadaku, maka aku pasti lebih ingat kepadamu. Waskuruli wa la takfurun. Tapi seandainya engkau ingkar, jauh dariku, maka aku pun akan lebih jauh darimu. Sifat syukur, sabar harus kita kedepankan dalam kehidupan ini. Sebab salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan kita sampai saat ini adalah nikmat kehidupan, nikmat hidup. Orang yang masih hidup masih punya kesempatan, punya manfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya, bahkan orang lain. Yang kedua, salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, bahkan Allah kembalikan, yaitu nikmat ibadah. Kalau kemarin setelah adanya pembatasan oleh pemerintah pusat sampai daerah, begitupun majelis ulama, untuk sementara tidak melaksanakan kerumunan yang mengumpulkan banyak orang, termasuk barangkali dalam beribadah berjemaah. Sampai-sampai dalam keseharian kita hanya mampu melihat begitu menara masjid begitu tinggi dan indah, megahnya sebuah masjid, bahkan di dalamnya penuh dengan aksesoris serta ayat Allah yang dipajang. Tapi kita ada keraguan untuk memasukinya. Sebab apa? Ada himbauan daripada pemerintah dan majelis ulama sebagai pembatasan sementara untuk menjaga atau mengurangi daripada tersambungnya daripada wabah yang merupakan ujian Allah kepada kita. Sehingga sampai terjadi jamaah begitu merindukan masjid, begitu pun juga masih merindukan jamaahnya. Tapi setelah Allah kembalikan nikmat itu, termasuk nikmat ibadah, nikmat berkumpul, barangkali sebagian di antara teman-teman kita, sahabat kita, bahkan keluarga kita, Allah kembalikan, termasuk salah satunya adalah nikmat ibadah berjamaah. Kan begitu?
Kalau dulu kita barangkali cuma bisa melihat dari jauh, pingin hati masuk masjid, tapi ada keraguan karena kita juga harus mengedepankan menjalankan dua hal, yaitu hablum minallah, hubungan kita secara lewat ibadah secara vertikal kepada Allah, tapi juga kita tidak boleh mengindahkan daripada himbauan hablum minannas dalam bentuk himbauan pemerintah dan majelis ulama. Setelah Allah kembalikan nikmat itu, termasuk nikmat ibadah, kemudian nikmat berkumpul walaupun tidak terlalu banyak barangkali, tapi masih ada pembatasan. Kita masih perlu pakai masker. Tapi entah esok hari atau lusa kalau Allah berkehendak kita tidak pakai masker lagi, apa yang diperlukan? Sabar. Betul. Betul. Kalau hari ini kita masih memakai istilah social distancing atau menjaga jarak, baik itu dalam beribadah berjamaah, termasuk juga barangkali di luar sana, tempat-tempat pasar, perkantoran, kita harus jaga jarak untuk memutus daripada rantai wabah ini. Yang entah hari esok atau lusa kalau Allah berkehendak kita tidak pakai jarak lagi, apa yang diperlukan? Sabar. Kalau sampai hari ini misalnya kita masih ragu untuk bersalaman, ya biasakan kalau kita ketemu dengan sanak saudara, teman, bahkan keluarga, salah satu yang menjadi budaya yang juga merupakan satu syariat agama, bahwa itu akan membentuk orang keakraban, silaturahimnya lebih terjalin kalau kita bersalam-salaman. Tapi sampai hari ini kita belum diperbolehkan. Tapi entah esok hari atau lusa kalau Allah berkehendak, Allah kembalikan semua itu, kita bebas, kita tidak ragu lagi bersalaman dengan orang lain, bahkan keluarga kita, orang-orang dari jauh. Apa yang diperlukan? Lagi-lagi sabar. Sabaru yasbiru, artinya kita mampu mengendalikan diri. Sebab segala sesuatu kuncinya adalah kesabaran. Orang mau sekolah, orang sekolah saja, kalau dari kelas 1 dia masuk, mau naik kelas 2 misalnya, dia harus sabar selama 1 tahun. Kesabaran ini bukan hanya menunggu waktu antara startnya sampai 1 tahun baru pindah ke kelas 2, tidak. Tapi ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Tiap hari ke sekolah, berhadapan dengan gurunya, mengerjakan tugas hampir tiap hari, ulangan semester dan sebagainya. Baru dia naik kelas. Itu pun tergantung daripada kualitas yang mereka miliki. Di samping kesabarannya dia belajar banyak, sebab orang belajar banyak juga perlu kesabaran. Betul. Nggak sabar selesai. Bahkan termasuk ya dalam keadaan new normal sekarang, apalah kita singgung sedikit soal pendidikan. Bahwasanya anak-anak kan belum diperbolehkan masuk sekolah tatap muka dengan gurunya. Jadi sampai-sampai masih dikembalikan belajar di rumah. Tapi apa fenomena yang terjadi di luar sana? Mungkin seorang ibu atau orang tua yang mempunyai anak akan merasakan hal itu. Kalau sekarang ini yang keadaannya kita hadapi, belajar di rumah dengan anak-anak, kalau seorang tua tidak sabar, selesai urusan. Akhirnya bukan ajar mengajar, tapi hajar mengajar. Menghardik. Orang tua harus sabar. Sebab sekarang orang tua fungsinya ganda. Bukan hanya masak, bukan hanya membersihkan rumah, bukan hanya barangkali bekerja di luar, tapi termasuk bagaimana mendampingi seorang anak. Dan ini perlu kesabaran. Sebenarnya bukan bagiannya. Bahkan ada orang tua berkata, saya kan sekolahkan anak saya karena memang saya bodoh, saya tidak bisa menjadi, saya punya anak. Tapi kalau ini yang kita kedepankan, maka kacau. Maka perlu ada pengendalian diri. Sabaru yasbiru. Bahkan dikatakan man sabaru nafir.
Orang yang sabar itu pasti mendapatkan tujuannya. Apa yang mereka inginkan tercapai kalau dia sabar. Tapi kalau nggak sabar, ya banyak dalam mendampingi anak. Saya juga kadang baru merasakan kadang, tapi itu mungkin barangkali ada hikmah di balik itu. Kalau dulu habis selesai sholat subuh, kita siap-siap mau berangkat. Ada mungkin yang pekerjaan kantoran, ada mungkin yang mengajar. Termasuk mungkin saya punya istri di rumah itu seorang guru. Nah, pagi-pagi sebelum dia selesai bikin sarapan, dia akan siap-siap berangkat sekolah. Tapi dengan keadaan yang normal sekarang, yang mengharuskan kita masih banyak belajar di rumah, masih banyak berdiam di rumah, ditopang dengan kesabaran. Bahkan sampai-sampai kalau bangun pagi, kesempatannya cuma buat sarapan, barangkali buat anak-anak, buat keluarga. Setelah itu mendampingi anak-anak ke sekolah atau mau belajar. Rumah nggak tahu urus lagi kadang-kadang. Makanya peran sebagai seorang suami kita harus ambil alih. Saya kadang-kadang sambil mikir sambil ketawa. Waduh. Kenapa Ustaz? Ya biasa kan kalau begitu kan yang tegal kan semua kan istri biasanya. Ya bikin sarapan istri, yang menyapu istri, mengatur apa yang ada dalam rumah itu setelah pagi sebelum berangkat istri. Sekarang kembali, kalau suami nggak pandai-pandai melihat keadaan, membantu mengeringankan beban daripada seorang istri, bukan hanya berhadapan dengan anak pusing kepala, bahkan termasuk berhadapan dengan suami pusing kepala. Makanya sekarang ini kita perlu ke depan kesabaran, harus pandai-pandai melihat keadaan, saling peduli dan pengertian. Sebab ini merupakan ujian Allah. Ujian Allah belum berakhir. Makanya dalam surat Al-Ankabut ayat 2 itu Allah jelaskan kembali. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka saat mereka diberikan saja mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun. Padahal mereka belum diuji terlebih dahulu. Setelah kita diuji oleh Allah berbagai tantangan-rintangan kita hadapi di luar sana, iman kita makin kuat, kesabaran kita makin mantap, maka kita termasuk orang-orang yang lulus daripada ujian Allah. Kembali lagi, sabaru yasbiru, kuncinya adalah kesabaran. Segala sesuatu yang kita kerjakan, apapun bentuknya, kuncinya adalah sabar. Harus mengedepankan kesabaran. Sebab ujian Allah belum berakhir. Allah masih menempah kita, Allah masih menggembleng kita menjadi orang-orang yang lebih tabah, lebih sabar, menjadi orang-orang yang punya kualitas iman yang tinggi, supaya dalam jangka panjangnya kita tidak mudah-mudah goyah lagi. Ibaratkan pondasi, kalau kita bangun sekuat-kuatnya diterpa angin maupun ombak, tidak goyah sedikit pun. Lantaran apa? Imannya sudah kuat. Begitupun ujian Allah, sedikit demi sedikit, karena kita ini diuji kesabaran, dilatih kesabaran. Hanya orang-orang yang sabar saja yang mampu bertahan. Yang tidak sabar banyak omongannya, banyak protesnya. Banyak protesnya. Baik. Jadi kalau yang sabar selalu dia kembalikan kepada Allah. Ini adalah ujian. Tapi tentu dengan dilandasi atau didasari dengan ikhtiar. Ada usaha, bukan hanya sekedar sabar saja menunggu apa yang akan menjadi kehendak Allah, tidak. Ini takdir katanya. Takdir. Jadi setelah kita berusaha ikhtiar, termasuk kan pakai masker ini ikhtiar, menjaga jarak ikhtiar. Kalau kita laksanakan semua usaha itu semaksimal mungkin, kita punya kemampuan masing-masing, entah Allah juga memanggil kita, itu baru dikatakan takdir. Sebab kita sudah berusaha. Dan juga kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, toh tidak bisa berhasil, saya kira ada kekecewaan, tapi tidak begitu besar, tidak begitu mendalam. Sebab apa? Kita sudah berusaha.
maka kita kembalikan kemampuan itu. Oh, mungkin barangkali sampai di sini memang saya punya kemampuan. Yang menjelaskan saya sudah ikhtiar dan doa kepada Allah. Saya kira itu untuk awal-awal pertama. Baik. Nah ini Pak Ustadz, sedikit meskipun tadi saya uraikan di beberapa waktu tadi Pak Ustadz bahwa apapun itu, bagaimanapun kondisinya kita harus sabar. Tapi tidak, dalam kondisi seperti ini tidak semua orang menyikapi suasana meskipun sudah dikatakan normal, sudah lakukan pelonggaran, masih ada batasan-batasan yang memang mau tidak mau harus diberlakukan. Iya. Salah satu adalah bisnis yang lesu. Cara orang menyikapi situasi ini pasti berbeda. Ada yang sudahlah ini seperti ini karena memang secara budgeting dia mampu. Tapi saudara-saudara kita yang kalau tidak keluar tidak ada pergerakan di dapur. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa kemiskinan itu dekat dengan kemungkaran. Bagaimana sebenarnya melatih pondasi ini biar ada ombak, biar ada angin tidak goyang? Bagaimana sebenarnya Pak Ustaz? Ya. Jadi sebenarnya ini bukan ujian Allah bersifat kelompok atau di kelompok-kelompokkan tidak, tapi ini menyeluruh. Menyeluruh. Ujian Allah secara menyeluruh. Yang kedua, saya kira sekarang ini tidak ada pembatasan keluar rumah. Cuma kan yang dibatasi, yang dihimbau oleh berbagai pemerintah dan majelis ulama, hati-hati, jaga dirimu baik-baik dan jaga orang lain. Caranya bagaimana? Pakai masker, kan begitu. Gak pernah ada larangan keluar. Mau ke Makassar pun gak ada larangan, cuma mempunyai syarat. Mau ke Makassar harus punya rapid test. Artinya diperbolehkan. Siapapun boleh keluar rumah, beraktivitas apapun yang mereka kerjakan, silakan. Tapi hati-hati, jaga dirimu, keluargamu, jangan orang lain. Karena ujian Allah sifatnya ini tidak kelihatan, kita tidak bisa mengukur. Andaikan sesuatu ujian itu, suatu penyakit misalnya kita mampu ukur, misalnya demam, ya kita ukur, paling beli obat di market, di apotek, selesai. Tapi wabah ini, ujian Allah ini, manusia susah mengukurnya. Makanya salah satu cara tetap adalah ikhtiar dengan kesabaran. Bahwasanya dalam kehidupan ini ada dua hal yang perlu kita jalankan. Pertama adalah hablinallah. Ini kan banyak orang kadang-kadang secara sifatnya tuh mungkin agak cenderung ke situ atau fanatik ya. Yang penting kan saya ibadah, yang penting kan saya sholat, nggak perlu pakai masker, kan begitu. Tapi kan harus ada keseimbangan antara hak minallah ini dengan hak minan nas. Bahkan kalau bisa kita disuruh memilih, kita harusnya lebih memilih hak minan nas tadi. Hubungan sesama manusia. Apa perbedaannya? Ya kalau hubungan dengan Allah, bahkan dikatakan walaupun dosa kamu sebesar bumi di lautan, tapi kalau Allah mengampuni, selesai. Tapi kalau hubungan sesama manusia misalnya, merugikan dirimu, keluargamu, bahkan orang lain, padahal kami itu sudah diwanti-wanti, pakai masker misalnya, jaga jarak misalnya, itu salah satu juga melatih kesabaran kita. Tapi dia tidak memindahkan misalnya, akhirnya merugikan orang lain. Kalau orang lain yang dirugikan tidak memaafkan, bagaimanapun rajinnya ibadah kita, puasa kita, sedekah kita makin banyak. Tapi kalau orang yang pernah kita sakiti misalnya tidak memaafkan kita, nanti penyelesaiannya di meja pengadilan akhirat nanti. Ini perbedaannya. Makanya perlu kita jaga keseimbangan. Makanya saya kadang kalau ada orang bertanya begini, sebagai jawaban, kadang-kadang kan orang itu kan lebih suka pakai contoh dibandingkan dengan teori, sekedar narasi, jadi lebih contoh. Saya tanya begini, Anda seorang Islam atau mungkin agama lain, ya. Allah apa? Anda cuma takut kepada Allah atau makhluknya? Kalau saya cuma takutnya kepada Allah. Itu kan cuma makhluknya, ciptaannya. Tapi di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah menciptakan makhluk itu mulai dari makhluk yang terkecil, semut misalnya, sampai yang terbesar gajah,
termasuk manusia, itu sudah mempunyai komposisi yang berbeda satu sama lain, kapasitas yang berbeda satu sama lain. Bahkan Allah sudah memberikan ketetapan apa yang menjadi fungsi dan bagian masing-masing makhluknya. Ya termasuk kan saya dengan Anda kan beda, sama-sama orang. Ada laki-laki, perempuan, begitu pun Anda di sana. Tapi kemampuan kita berbeda. Itu Allah sudah berikan ketetapan. Kalau saya disuruh untuk mendampingi pengacara pemateri, nggak selesai urusan, karena saya tidak biasa. Begitu pun bagian sebaliknya. Saya kalau jadi narasumber sudah bukan narasumber lagi, malah jadi sumber malapetaka. Jadi kita ini sudah diberikan ketetapan, mempunyai kapasitas dan kemampuan masing-masing. Begitu mereka termasuk makhluk Allah tadi. Jadi saya katakan begini saja, kamu takut Allah, takut hanya kepada Allah atau kepada makhluknya, atau barangkali dua-duanya? Saya kan cuma takutnya kepada Allah. Itu, iya. Kalau begitu, saya kasih contoh makhluknya Allah. Silakan. Anda tahu seekor harimau? Tahu. Anda tahu seekor harimau itu Allah ciptakan sebagai binatang buas? Iya. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya saya hadapkan Anda dengan seekor harimau? Pilihannya cuma dua, lari atau tinggal. Kan begitu. Tapi kalau perhitungan kita sebagai manusia biasa, kalau tinggal, selesai urusan. Sebab kita tahu bahwa harimau ini pemakan buas, binatang buas. Tapi kalau lari, ada harapan selamat daripada dimangsa harimau itu. Jadi kalau pegangan kita cuma takutnya kepada Allah, tidak takut pada makhluknya, pada Allah sudah berikan fitrahnya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang mereka miliki masing-masing. Saya kan cuma takutnya kepada Allah. Berhadapan dengan khairul alam pasti tidak lari, kan begitu? Begitu. Iya. Kan semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Tinggal saja. Kalau ini yang jadi prinsip, selesai urusan. Habis kita dicakar-cakar oleh harimau. Tinggal nama. Tapi kalau kita takut kepada makhluknya Allah, memang Allah sudah tetapkan fitrahnya makhluk itu sebagai binatang buas, pemangsa, jangankan sesama hewan saja, bahkan termasuk manusia bisa terancam. Kalau lari, ada harapan untuk selamat. Walaupun tidak ada jaminan, walaupun kita lari sekencang-kencangnya dari harimau itu, biasa saja mungkin harimau itu mendapatkan kita untuk dimangsanya. Tapi kita kan sudah ikhtiar, sudah berusaha dengan penuh kesabaran, maka kita baru kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah takdirku. Yang penting saya sudah usaha, saya sudah sabar, maka apapun yang terjadi itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apapun itu kita harus usaha dulu. Usaha, ikhtiar dan doa. Karena ini adalah senjata kita sebagai muslim adalah doa seperti itu. Baik, kalau kita jeda dulu, saudara, saya masih akan segera kembali selepas yang berikut ini bersama Ustaz kita yang luar biasa akan memberikan banyak pencerahan di majelis ilmu kali ini. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam. Suradi Fagirto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Bernam dari SPB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa rahimakumullah, masih dalam majelis ilmu TV Peduli bersama guru kita Pak Ustaz Aidi Hasan ST, yang mana kita menyikapi sifat sabar menghadapi new normal. Baik Pak Ustaz, ini saya kira kalau kita mau mengejawantahkan konsep sabar ini banyak sekali indikator-indikator. Salah satu sekarang adalah di tengah new normal meskipun sudah ada pelonggaran di mana-mana, tapi tetap saja ada batasan-batasan yang perlu kaidah yang harus diikuti. Dan di situasi ini semuanya dilakukan secara virtual, dilakukan secara daring online. Tapi kan kita tahu sendiri, selain daripada manfaat-manfaat yang dilahirkan daripada media telekomunikasi informasi, ada bad effect atau efek-efek negatif yang mau tidak mau harus kita hindari. Sedangkan penikmat atau mengkonsumsi daripada dunia maya ini mulai TK karena semuanya daring. Bagaimana kemudian kita juga sabar menyikapi itu, karena ini dua mata pisau yang salah sedikit bisa menghancurkan kita. Silakan. Ya, jadi kembali lagi tadi bahwasanya man sabaru lafir, bahwasanya orang yang sabar itu pasti akan mencapai apa yang menjadi tujuannya. Yang jelas kita hanya bagusnya punya pemikiran dan prinsip begini. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah. Tidak selamanya orang kecil dalam perjalanan hari-hari kehidupannya dia akan mengalami perubahan. Begitupun barangkali ini, karena ini merupakan ujian Allah dan mungkin ada hikmah di balik itu. Termasuk barangkali salah satu adalah kita diuji kesabaran. Sampai orang yang sabar, kalau orang memahami dan memaknai sabar itu, bahkan memiliki dalam hatinya, maka dia tidak perlu gundah lagi. Selama dalam bentuk ikhtiar kita dilaksanakan maksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita, itu kita kembalikan kepada Allah sabar. Makanya kita punya harapan. Ya kalau kalau sekarang mungkin ada sisi negatif dan positifnya masing-masing. Termasuk mungkin banyak malu karena banyak pengeluaran membeli kota lah segala macam gitu. Ini kan salah satu keluhan. Tapi kan lagi-lagi kita diuji kesabaran.
Jadi kalau kita ke depan ke kesabaran dengan harapan bahwasanya Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba melebihi dari batas kemampuan. Kita yakin itu. Contohnya kemarin, kalau kemarin termasuk salah satu contoh bahwa kita hanya mampu melihat menara masjid yang tinggi, luasnya masjid di dalam penuh dengan aksesori bahkan ayat-ayat Allah. Kita merindukannya untuk masuk berjamaah, begitupun masjid sebaliknya. Tapi karena jiwa sabar kita yang miliki, alhamdulillah Allah kembalikan nikmat berjamaah beribadah. Dan begitu sekarang yang kita harap. Walaupun sedikit tidak langsung secara totalitas, masih ada pembatasan-pembatasan sebagai ujian Allah. Ujian Allah belum berakhir. Makanya walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Allah itu sengaja menguji seorang hamba, seorang manusia dari sebagian kecil dari rasa takut yang mereka miliki. Setiap manusia memiliki rasa takut, walaupun hanya sedikit. Saya mau keluar, tidak perlu pakai masker misalnya kan, tanpa perlu kan pakai masker dan sebagainya. Saya mau keluar. Kenapa? Ada ketakutan. Ketakutan barangkali usahanya tidak jalan. Hampir semua aspek begitu. Ada rasa ketakutan. Tapi kembali mansabaru yasbiru atau sabaru yasbiru, mampu mengandalkan diri. Kita berharap ada hikmah di balik itu semua. Contohnya kan misalnya kita kalau ambil contoh kecil. Kalau dulu waktu masih zaman keadaan normal, tidak pakai masker seperti keadaan sekarang, walaupun sebagian orang tidak mengindahkan itu. Kalau dulu tampak memakai masker, tidak pakai jarak, ada seakan-akan perbedaan. Bahkan berbicara pun yang tidak penting kadang-kadang kita susah keluarin. Tapi kalau dulu orang tidak pakai masker, gosip di mana-mana banyak terjadi. Sebab kalau sudah kumpul 3 orang, cerita lain. Tapi kalau sekarang sudah pakai masker, pakai jarak lagi. Gosip bagaimana caranya? Mau bisik-bisik tidak kedengaran. Mau bisik-bisik tetangga. Jadi salah satu hikmah itu. Dengan adanya jarak, jaga jarak, pakai masker, nggak bisa gosip lagi. Kenapa nggak bisa berdekat lagi? Ya paling kalau mau main gosip di rumahnya sama suaminya. Atau via WA gosipnya. Pakai WA, pakai grup. Ya paling kalau mau lebih lanjut lagi di rumah, pakai gosip sama suami. Tapi itu kan mungkin tidak berlanjut karena tidak nyambung pembicaraan. Pakai masker, itu salah satu hikmahnya. Makanya Allah kembali menjelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 10. Inna yuwaffas sabiruna ajruhum ghairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala dari Allah tanpa ada hitungannya. Sebab segala sesuatu yang kita kerjakan kuncinya adalah sabar. Apapun itu, termasuk ibadah. Ibadah nggak sabar, nggak jadi, nggak bisa istiqomah. Kan begitu. Kan ada juga kadang orang salat itu beda-beda. Ada yang sholat kan mungkin karena dia punya kesabaran, selesai sholat fardu misalnya kan tinggal wirid. Itu sabar namanya. Ada juga orang selesai kita sholat fardu, sudah ucap salam kiri kan, lompat tak kemana kan gitu. Ada juga cara sholatnya mungkin yang pelan-pelan karena ibadahnya disebut sabar. Ada juga seperti orang sudah janjian atau kilat khusus 2 menit selesai. Kenapa nggak sabar? Tapi kalau orang punya sabar, makanya kesabaran itu terbagi 3 kalau dalam ahli filsafat. Ada sabar dalam ibadah. Jadi segala satu ibadah itu kalau orang nggak sabar nggak bisa istiqomah. Ya mungkin ada begitu panas-panas kalau kita sekarang panas kayak ayam lah. Seminggu rajin, seminggu hilang lagi. Makanya yang dulu ketika masjid dulu dibatasi, yang kemarin berkuar-kuar untuk dibuka, saya nunggu nih. Sebaiknya sudah diisi ya karena sudah makmurkan masjid. Mari. Makanya katanya rujulun qalbuhum mu'allaqun bil masjid. Jadi memang ada sebagian di antara kita seseorang itu memang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Seakan-akan tidak bisa dipisahkan dengan masjid. Dimanapun dia berada, apapun dia kerjakan, berapa kecil pun dia punya pendapatan, tapi hatinya memang selalu terpaut dengan masjid. Bahkan kadang berkata, jangankan harta saya yang saya miliki, pangkat dan jabatan yang tinggi saya sandang, keluarga saya, anak saya, bahkan nyawa saya taruhannya. Yang penting saya ke masjid.
Kan begitu. Nah, tapi kan sekarang Allah kembalikan nikmat ibadah itu. Kita kembali makmurkan masjid. Cuma barangkali kan kemarin pertimbangannya begini, mungkin juga ada perlu pemahaman edukasi kepada kita semua. Bahwasanya yang sangat diwanti-wanti dihimbau oleh pemerintah dan majelis ulama kan termasuk bulan suci Ramadan kemarin. Itu kan sholat tarawih, sholat berjamaah. Kenapa asumsinya begitu? Pertimbangannya kalau menurut saya begini. Ada orang, ini kan sholat tarawih bisa dikatakan musiman, hanya sekali setahun. Ada di antara kita seakan-akan lebih afdol sholat tarawih dibandingkan sholat fardu. Jadi yang selama 1 tahun nggak pernah ke masjid, baru ke masjid. Kan begitu. Insidentil. Nah, inilah yang kadang diwanti-wanti oleh pemerintah dan majelis ulama. Karena kalau sholat fardu kan paling yang rajin ke masjid itu lagi kembali. Iya, iya. Hari ini datang ke masjid, besok datang, itu lagi yang datang. Tapi kalau sholat sunnah tarawih itu bisa mengumpulkan orang banyak seketika. Sebab apa? Ada sebagai pemahaman seakan-akan lebih afdol sholat sunnah tarawih itu dibandingkan dengan sholat fardu tadi. Begitupun sholat Jumat. Sebab ada juga orang sholat Jumat itu nanti hanya sholatnya cuma sekali seminggu. Nanti sholat Jumat baru dia sholat masjid. Setelah itu raih 1 minggu lagi. Nanti Jumat dapat masuk lagi masuk. Mungkin intinya tidak bisa kalau sholat sendiri. Karena selama ini jamaah. Iya. Ini anekdot Pak Ustaz. Itu kan juga sudah menjadi pembelajaran bagi kita sebenarnya. Salah satu ujian kita. Jadi memang Allah itu memberikan edukasi kita. Bagaimana kita berusaha bukan hanya mengajari diri sendiri, termasuk bagaimana kita mengajari keluarga kita bahkan anak kita di rumah. Dengan banyak berdiam di rumah, sholat berjamaah di rumah, otomatis kan kita dituntut untuk bisa jadi imam. Yang tidak bisa awalnya dia jadi imam, harus belajar jadi imam. Harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Kalau kemarin kita susah untuk membuka Al-Quran, setelah adanya ujian ini kita kembalikan di rumah. Ya sekali-kali lah baca Al-Quran. Didik anak sholat berjamaah bagaimana. Nah, cuma yang banyak protes ini yang tidak bisa jadi imam. Kan begitu. Putusnya di musolli. Untuk ke masjid, rasanya Pak, karena di rumah tidak bisa jadi imam. Baru mau jadi imam Allahu Akbar, istrinya ketawa di belakang. Kenapa? Istrinya lebih pintar. Ini kan, jadi kadang-kadang persoalan pribadinya, tapi dihubungkan dengan yang lain. Saya mau ke masjid, padahal memang dia harus ke masjid sholatnya, karena di rumah tidak bisa sholat. Karena ada juga memang orang begitu. Saya pernah sholat di rumah, ya mungkin karena orang itu tidak paham. Ketika saya sholat, masuk waktu sujud, ada yang iseng kasih balon di belakang, balon yang yang ditiup. Dia tiup, dia kasih di belakang. Jadi ketika saya bangun dari sujud, pas duduk di balon tadi, meletus. Akhirnya batal lah kita sebenarnya punya sholat. Ini kan faktor karena adanya kurang pemahaman daripada segi ibadah. Jadi sabar itu juga termasuk dalam beribadah, itu juga diperlukan. Orang yang tidak sabar tidak bisa istiqomah. Termasuk sabar dalam menghadapi ujian. Ini kan ujian Allah, kita harus sabar. Yang nggak sabar, maka kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita tujuan, apa yang kita inginkan. Jadi perlu kesabaran. Sabaru yasbiru, mampu mengendalikan diri. Baik, kita jeda dulu Pak Ustadz, ini menarik sekali. Dan di segmen berikutnya semoga Anda tetap di TVP Dole, karena saya masih akan segera kembali selepas yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa rahimakumullah, ada masih di TV Peduli dalam Majelis Ilmu Komisi Khusus Islam bersama saya Ika Merdeka Sari tentunya. Terakhir Pak Ustadz, ini sebenarnya kalau orang mengatakan sabar itu kan ada nih orang bilang mengingin sabara kan ada ya istilah begitu ya. Karena sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya, tapi kita sebagai manusia biasa ya begitu terbatas dengan nafsu kita, emosi kita. Bagaimana kemudian ini situasi ini membuat kita jauh lebih qanaah, lebih tawadu, lebih justru mempermantap keikhlasan dan kesabaran kita. Silakan Pak Ustadz di menit terakhir. Ya, terima kasih. Jadi kita harus memisahkan sabar menghadapi ujian Allah dengan sabar sesama manusia. Ya, kalau sabar kepada Allah menghadapi ujiannya nggak ada batasan, tergantung Allah yang punya kehendak. Makaru wa makarullah. Manusia punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Wallahu khairul makirin. Tapi keinginan Allah lah yang akan terjadi. Tapi kalau sesama manusia ada batasnya. Saya kalau sudah menunggu 10 menit, tapi tunggu sampai 1 jam kan nggak ada batasnya. Bisa saja orang itu marah-marah. Karena apa? Kelamaan menunggu. Jadi beda sabar sesama manusia dengan sabar menghadapi ujian Allah. Itu yang harus kita bedakan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, para pemirsa TV Peduli, yang jelas kita ini dalam perjalanan hidup, selagi Allah memberikan kepada kita kesempatan, Allah selalu menguji kita, menempa kita, menggembleng kita menjadi orang-orang yang lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Tentu salah satu pondasi yang harus menjadi pegangan dalam kehidupan kita adalah sifat sabar. Sabaru yasbiru, mampu mengendalikan diri apapun bentuknya. Sebab orang-orang yang sabar ini mempunyai keutamaan. Pertama, inna yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa orang-orang yang sabar itu Allah sudah janjikan akan memberikan pahala tanpa ada hitungannya. Yang kedua, keutamanya orang yang sabar itu apapun bentuknya termasuk menghadapi ujian Allah akan mendapatkan pahala rangkap. Jadi double dia punya pahala karena dia sabar. Yang ketiga, orang yang sabar itu pasti akan mendapatkan dia punya tujuan. Orang yang tidak sabar putus tengah jalan. Yang keempat, innallaha ma'as-sabirin. Orang yang sabar menghadapi ujian Allah, maka Allah selalu bersamanya. Innallaha yasbir. Maka mari dalam kehidupan ini, selagi Allah memberikan kepada kita kesempatan hidup, kekuatan fisik yang baik, kesehatan yang baik, rezeki yang secukupnya, mari kita tanamkan dalam diri kita, jiwa kita, bahkan pemikiran kita, hubungan antar sesama lebih-lebih kepada Allah. Kita selalu berpegang kepada sifat sabar. Dengan sifat sabar, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi harapan, insya Allah Allah akan kembalikan apa yang menjadi keinginan kita. Baik. Nah, Pak Ustadz, mengakhiri kebersamaan kita, mohon berikan Pak Ustadz dan mengajak pemirsa di rumah untuk di Umul hari ini, hari Jumat, kita berdoa. Pak Ustadz mungkin berkenan memimpin doa dan juga mengajak pemirsa di rumah untuk berdoa bersama. Insya Allah keberkahan berlimpah bagi kita semua. Silakan. Ya. Baik Bapak Ibu, para pemirsa TV Peduli, mari kita akhir-akhir pertemuan ini kita merenung sejenak, mengangkat kedua tangan, memohon kehadirat Allah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam kehidupan kita diberikan kedamaian, ketenangan, kemudian dijauhkan daripada bala serta dihilangkan daripada musibah yang kita hadapi sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan dani'an liyaqinika bimazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lijalika wajhil karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa qatan fil jasad wa syaitan fil ilmi wa barakatan fil rizqi fid dunya wal akhirah. Allahumma bi'il Fatihah wa syirril Fatihah.
ya fariham ya kashifal gham ya man li ibadihi wa yughfiru yarhamu ya ya Allah wa ya balaya rahman wa ya balaya rahim. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Saya kira demikian yang sempat saya sampaikan atau kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya binasritallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan Pak Ustadz, dan jika mendengar selama perbincangan ini saya jadi teringat dengan sosok dai sejuta umat. Almarhum Ki Haji Said vokal Pak Ustadz guru kita pada pagi ini hampir senada ya. Saya jadi terbawa suasana, dan semoga saja keberkahan senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan apapun yang kita kerjakan senantiasa bernilai ibadah juga bagi kita semuanya. Usikum warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa dalam Komisi Islam Majelis Ilmu TV Peduli berikutnya. Sampai jumpa.